Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya EKH, yang pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang Concord, yaitu bagian yang ketiga. Seperti pada Concord yang sebelumnya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan predikat ketika Anda harus menemui soal-soal dalam ujian. Nah, sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa yang namanya subjek itu ada beberapa macam tulisan. Lagi ada yang ditulis seperti yang sudah kawan-kawan kenal, yaitu she, he, it, they, we, are, you. Ada juga yang ditulis dalam tulisan-tulisan yang lain, seperti yang sudah ada di penjelasan video sebelum-sebelumnya, yaitu tentang Concord yang pertama, yang kedua, dan ini yang ketiga. Nah, cara menentukan predikat, kawan-kawan, dalam penulisan subjeknya ada beberapa bentuk ya. Nah, ini cara jitu yang keempat, cara menentukan subjek agar nanti kawan-kawan tidak salah dalam mengerjakan atau dalam mencari jawaban yang berupa predikat. Tetapi sebelumnya sebelum saya menjelaskan atau melanjutkan materi ini, ada pesan sosial dari kami: selalu taati dan hormatilah orang tua Anda, selalu hormati dan hargailah Bapak Ibu guru Anda, serta selalu hargailah pada sesama. Itu kawan-kawan ya, karena itu penting dalam melanjutkan perjalanan hidup untuk meraih cita-cita. Oke, untuk menentukan subjek, kawan-kawan, pada kali ini ada tanda atau ada tulisan yang harus kawan-kawan pahami, yaitu nanti kalau dalam menentukan subjek adalah abaikan frasa di antara dua koma. Maksudnya bagaimana ini Pak? Maksudnya begini adik-adik. Maksudnya begini, nanti apabila ada tulisan seperti ini, nah di antara dua koma itu ada tulisan-tulisan in addition to, including, together with, dan sebagainya. Itu merupakan frase tambahan saja. Artinya, untuk menentukan predikat, frase-frase ini tidak perlu diperhatikan, karena ini bukan yang menjadi pembicaraan atau juga bukan yang ikut menentukan predikat. Ya, jadi nanti setelah kata-kata in addition to, including, dan sebagainya, itu nanti ada benda atau ada orang. Nah, yang di antara dua koma itu abaikan saja, jangan termasuk dikategorikan yang sebagai subjek, jangan. Nah, terus yang nanti menjadi subjeknya yang mana Pak? Yang menjadi subjek adalah kata benda yang terletak sebelum koma yang pertama. Sehingga untuk yang frase-frase ini ada in addition to, including, dan sebagainya, itu Anda hilangkan saja. Nah, kalau sudah dihilangkan seperti ini, berarti nanti Anda menentukannya adalah berdasarkan, untuk menentukan predikatnya nanti PX atau PY, itu adalah berdasarkan benda
yang sebelum koma tadi. Nah, ada benda di sini, kawan-kawan. Benda inilah nanti yang akan bertugas menjadi subjek. Karena subjeknya sudah diketahui, maka predikatnya adalah dipengaruhi oleh subjek yang ada di sebelah kiri itu. Tentukan nanti subjeknya tunggal atau jamak. Kalau nanti subjeknya tunggal, tentu perlu PX. PX itu sudah saya jelaskan di video yang sebelum-sebelumnya. Sementara nanti kalau subjeknya nanti jamak, maka predikatnya adalah predikat Y. Begitu kawan-kawan ya. Nah, kawan-kawan, biar nanti kawan-kawan tidak lupa ya, saya panggilkan lagi, saya tampilkan lagi yang termasuk predikat X dan predikat Y. Nah, di slide ini Anda perhatikan yang ada tulisan PX itu. Nah, ada kata-kata yang belakangnya nanti mengandung huruf S. Nah, itu yang saya kasih anak panah warna hitam. Itu kategorinya PX, yaitu apabila subjeknya subjek she, he, it, atau dikategorikan subjek tunggal. Tetapi nanti apabila nanti predikatnya adalah predikat Y, adalah yang ada tulisan yang saya kasih anak panah warna hitam itu yang belakangnya tidak mengandung huruf S. Itu sebuah perjanjian di awal di antara kita bahwa PX itu selalu ada S-nya di belakang tulisannya nanti. Kalau PY tidak ada huruf S-nya. Ini akan selalu kita pakai. Oke kawan-kawan, kita latihan soal dulu. Nah, ada seperti ini. Mr. George accompanied by his wife and children. Siswa yang tidak mengerti cara mengerjakan soal ini akan menjumlah orang-orang yang tertera di situ. Ada Mr. George, ada his wife, dan ada children. Sehingga akan menganggap bahwa subjeknya jamak. Bukan seperti itu. Yang ada di antara dua koma itu Anda abaikan atau Anda hilangkan ya. Cara jitunya adalah seperti ini. Nah, yang ada di antara dua koma abaikan, hilangkan sudah. Maka Anda akan ketemu yang namanya Mr. George ya. Nah, di sini Mr. George itu adalah sebagai subjek. Anda perhatikan cara jitunya, nanti caranya seperti itu. Kalau dia sudah sebagai subjek, Anda sudah bisa paham Mr. George itu tunggal atau jamak. Tentu di sini Mr. George adalah tunggal, maka dia perlu PX. Kalau PX maka dia jawabannya harus mengandung huruf S. Maka sudah jelas jawaban yang tidak mengandung S salah. Kita hilangkan saja. Ya, jawaban B salah. Jawaban C salah, jawaban D juga salah. Nah, maka jawabannya akan dengan cepat, yaitu yang A. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Mr. Yoyo together with Mr. Johnny and Mr. Sutar blah 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 Mr. Tommy's friends since they were at junior high school. Anda perhatikan di sini. Ingat cara jitunya tadi. Cara jitunya nanti Anda cukup hilangkan kata together sampai koma terakhir. Jadi di antara dua koma Anda hilangkan, Anda akan ketemu yang namanya subjek tunggal, yaitu Mr. Yoyo. Di sini subjeknya subjek tunggal, maka tentu dia butuh PX. Kalau sudah PX, tentu jawabannya harus mengandung huruf S. Maka sudah jelas jawaban C dan D salah. Gitu kawan-kawan ya, jawaban C dan D adalah salah. Oke, karena tidak mengandung huruf S. Kita hilangkan saja jawaban C, jawaban D juga kita hilangkan. Nah, Pak, ini kok masih sisa 2 sama-sama mengandung huruf S. Baik kawan-kawan, soal bahasa Inggris tidak akan lepas dari yang namanya tenses. Ada aturan-aturan yang harus kawan-kawan pahami.
Seandainya misalnya di soal ini mengandung yesterday, tentu di situ nanti akan tersedia jawaban was, maka jawaban was yang benar. Nah, karena di soal ini tersedia kata kunci since dalam sebuah tenses namanya present perfect, maka kalau ada since, ya, jawabannya nanti pasti mengandung has atau have plus verb 3. Ya, jawabannya harus mengandung has atau have plus verb 3 atau been. Verb 3 dan been itu sama. Ini ibaratnya verb 1 itu sama dengan be. Verb 3 itu sama dengan been. Verb ing itu sama dengan being. Nah, itu bisa saling mengganti. Nah, karena kawan-kawan ada kata kunci since, maka Anda tidak boleh menjawab jawaban A, yaitu is. Itu salah karena Anda sudah diberi kata kunci yang namanya since. Sekali lagi, seandainya di sebuah soal ada kata yesterday, Anda nggak boleh menyalahkan was, Anda harus menyalahkan is. Seumpama seperti itu. Karena di sini ada kata since, maka Anda nggak boleh memilih is, karena since itu selalu menjadi penanda perfect. Perfect itu selalu ada has atau have, been atau verb 3. Maka jawaban yang A salah, kita hilangkan. Demikian kawan-kawan cara jitu untuk materi Concord, ya. Semoga ini membantu kawan-kawan semuanya dalam mengerjakan atau mempelajari soal-soal TOEFL yang akan Anda nanti hadapi. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.